Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau bikin peyek yang bahan-bahannya itu sangat gampang sekali ya. Saya bikin hari ini itu peyek udang. Ini saya bikinnya lumayan banyak ya teman-teman ya. Ini proses untuk pembuatannya, nanti saya akan kasih resepnya dan bahan-bahannya apa aja. Nah, untuk peyek ini favorit keluarga saya karena ini rasanya enak banget, gurih, renyah, dan bisa buat cemilan ya karena jadinya lumayan banyak ya teman-teman ya. Oke, untuk apa namanya bahan-bahannya itu banyak sekali ya, maksudnya sederhana banget gitu. Nah, ini peyek ini resep dari ibu saya. Untuk adapun bahan-bahannya itu ada ketumbar. Ketumbarnya saya pakai setengah sendok makan, bawang putih saya pakai 4 siung, kemudian ada kencur. Kencurnya saya pakai 3 jempol tangan ya. Kemudian saya juga tambahkan kunyit bubuk, bumbu desaku sedikit. Ini saya menggunakan ulekan. Kemudian saya tambahkan juga untuk garamnya. Kemudian ini saya ulek ya teman-teman. Ini kenapa saya ulek? Supaya lebih gurih, lebih wangi, lebih keluar aromanya. Beda dengan sama yang di blender ya. Menurut saya ya teman-teman ya. Tapi kalau mau di blender juga bisa, cuman kalau di blender biasanya ketumbarnya nggak terlalu bisa halus banget ya. Atau bisa juga menggunakan ketumbar bubuk, tapi menurut saya lebih enak yang biasa. Kemudian saya juga menambahkan 3 butir kemiri. Nah, setelah bumbunya halus, ini bahan-bahannya saya menggunakan seperempat tepung beras putih, seperempat tapioka saya campur menjadi satu. Jadi seperempat atau 250 gram tepung beras putih sama 250 gram tepung tapioka. Saya menggunakan merek Rose Brand atau bebas. Kemudian saya campurkan untuk bumbu halusnya yang tadi. Saya menggunakan kurang lebih 750 ml air, atau disesuaikan ya teman-teman, tapi saya rasa 750 ml itu menurut saya udah pas ya. Jadi untuk adonannya itu jangan terlalu encer ataupun jangan terlalu kental, jadi yang pas gitu. Ini tambahkan pelan-pelan untuk airnya. Untuk bahan isiannya atau untuk apa namanya bisa disesuaikan, bisa menggunakan udang rebon. Ini bisa ya untuk adonan ini bisa menggunakan udang rebon atau kacang tanah atau kacang hijau, itu bisa sama aja. Cuman kali ini saya mau bikin yang menggunakan udang. Nah, udangnya saya memakai itu 500 gram atau setengah kilo. Udangnya saya memakai yang kecil-kecil, cuman campur ya, kemarin ada yang gede juga udangnya, jadi nggak apa-apa. Misalkan ada yang kecil-kecil itu lebih bagus dan lebih gurih karena nanti dia kering ya. Kalau gede-gede kan agak basah gitu. Nah, ini aduk-aduk terus ya teman-teman ya, sampai adonannya itu nggak ada yang menggumpal. Lanjut, saya juga menggunakan santan
santan instan itu satu bungkus. Saya menggunakan ini santan kara. Kenapa saya pakai santan? Sebenarnya nggak pakai santan nggak apa-apa, cuman saya pengen yang agak lebih gurih aja. Dan saya juga menggunakan Royco 1 saset, Royco ayam, bisa kaldu jamur, bisa pakai apa ya namanya ya, bisa nggak pakai atau cuman pakai sas aja. Saya menggunakan Royco bubuk. Nah ini saya juga menggunakan 10 lembar daun jeruk purut yang saya iris tipis-tipis supaya lebih wangi, tapi opsional aja ya, karena ada yang nggak suka pakai daun jeruk. Tapi kalau saya ini kebetulan nggak pakai juga, saya suka pakai juga suka gitu. Ini saya menggunakan 10 lembar daun jeruk purut yang dibuang tulangnya, kemudian diiris tipis-tipis. Kemudian ini saya tambahkan juga Royco ayam 1 saset. Diaduk terus sampai semuanya tercampur dengan rata. Nanti saya akan akan tuliskan resepnya di deskripsi. Nah, kalian bisa lihat nanti. Ini anti gagal ya. Jadi resep ini udah resep dari nenek saya, kemudian ibu saya, kemudian saya juga menggunakan resepnya ibu saya. Ini emang enak dan rasanya gurih gitu. Ini saya menggunakan sasa itu sedikit aja. Jadi jangan lupa ya, pakainya itu 250 gram tepung beras putih, pakai Rose Bran atau merek yang lain boleh, dan 250 gram tepung tapioka. Nah ini saya udah mulai mau menggoreng. Ini saya tes dulu untuk minyaknya. Saya menggorengnya itu saya ambil sedikit-sedikit untuk adonannya, jadi diaduk-aduk terus, kemudian tambahkan untuk udangnya. Ini udangnya kebetulan nggak ada yang kecil-kecil banget ya, sebenarnya lebih enak tuh yang kecil-kecil, lebih cepat kering. Nah kemudian ditaruh di pinggir ya, pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Jadi tunggu minyaknya panas dulu. Ini pelan-pelan aja diratain. Kalau misalnya ada yang bolong-bolong bisa ditambahkan untuk adonannya di pinggir. Ini pelan banget ya. Oke. Untuk teman-teman yang punya wajan lebih lebar mungkin lebih cepet ya. Kemudian jangan lupa pinggirnya disiram-siram pakai air yang ada di tengah ini, supaya ini peyeknya itu cepat turun atau cepet atau cepet nggak lengket gitu. Kemudian setelah itu digoreng sampai dengan kering. Ini lumayan makan waktu lama ya, karena kan gorengnya itu sedikit-sedikit. Oke, ini udah bisa diangkat teman-teman. Ini cepet banget gorengnya. Pokoknya adonan yang ini anti gagal banget. Kalian bisa coba di rumah, bisa praktekin dikit aja dulu buat nyoba. Tapi saya yakin sih ini bisa semua ya kalau untuk payek yang seperti ini. Bisa menggunakan kacang rebon, bisa menggunakan kacang, bisa menggunakan udang rebon, atau bisa menggunakan teri gitu. Nah, ini lanjut untuk yang berikutnya. Ini saya goreng sampai dengan selesai. Jadi setiap mau goreng itu sebisa mungkin kita ambil adonannya itu sedikit-sedikit, dicampur dulu sama ini, takutnya sama udangnya. Atau misalkan mau pakai peyek, misalkan mau pakai kacang, bisa juga dikit-dikit naruhnya. Yang bolong-bolong diratain pelan-pelan aja.
Oke, ini cepet banget pokoknya ini matangnya ya teman-temannya. Kalau mau coba bisa, gampang banget. Nah, ini udah jadi nih teman-teman ya. Jadi saya bikin itu kurang lebih 500 gram tepung. Terus udangnya saya menggunakan 500 gram. Itu jadi satu toples penuh, satu toples Tupperware yang jumbo. Itu sampai full banget ini ada yang belum saya masukin. Ini penuh banget. Ini rasanya gurih,